Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsanaul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Para asatir yang saya hormati, tadi si Qari Ustadz Adri, juga Ustadz Adi, kemudian juga Ketua Lingkungan Perumahan Pesona Jati Asri yang saya hormati, para warga Pesona Jati Asri, muslimin dan muslimat yang saya hormati juga, dan para jamaah dari luar PJA yang telah hadir di tempat ini. Insyaallah sebagian masih di perjalanan yang juga saya hormati. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, di mana terjadi pancaroba perubahan musim, sehingga banyak jamaah yang batuk-batuk, termasuk saya. Dari 2 hari kemarin memang batuk-batuk, sehingga tadi gak sholat berjamaah di sini karena angin kencang, takut batuk. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di Mushola Al-Ikhlas dalam rangka peringatan 1 Muharram, tahun baru Hijrah atau tahun baru Islam 1445 Hijriah. Artinya apa? Dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah ke sekarang itu 1445 Hijriah, 1445 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kata para ahli sejarah, memakan waktu kurang lebih 8 hari, karena memang mempercepat perjalanan pada waktu itu, khawatir dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Di mana perjalanan dari Mekah ke Madinah jaraknya kurang lebih 380 km. Kalau 80 km dari Pekanbaru kemana kira-kira? Ke Pelalawan ya? Atau ke ke Bangkinang? Bangkinang 380 ya? Gak sampai itu ya. Bangkinang itu satu. Kalau ke Padang tuh lebih, ada 500 mungkin kalau ke Padang dari sini. Ya lebih lah ya kalau dari Pekanbaru. Saya kemarin kebetulan tanggal 7 Juli saya baru pulang dari menunaikan ibadah haji. Kemarin sebelum berangkat ibadah haji ke sini. Dari sini terus ke Jawa lalu berangkat ke Tanah Suci. Saya di perjalanan dari Madinah ke Mekah itu mikir-mikir, gimana dulu Rasulullah SAW perjalanan dari Mekah ke Madinah.
Sementara di Jazirah Arab itu tidak seperti di Sumatera. Kalau di Sumatera dulu orang misalnya naik kuda atau jalan kaki, itu banyak pepohonan yang rindang-rindang. Jadi bisa lewat di bawah pohon atau di mana itu dulu. Kalau di Indonesia ya, di mana-mana kan banyak pohon. Di Mekah, Madinah itu gak ada pohon saudara sama sekali. Gimana gak ada pohon? Kemudian para sahabat juga hijrah dari Mekah ke Madinah, gak ada pohon. Dan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu diperkirakan berangkat tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Rasulullah itu bukan 1 Muharram. Cuma memang tahun itu kalau di Arab dimulai dari bulan Muharram, bukan dari bulan Rabiul Awal. Kalau hijrahnya Nabi sebenarnya berangkat dari Mekah itu tanggal 1 Rabiul Awal sampai di Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi memakan waktu kira-kira 8 hari. Itu dari Mekah ke Madinah. Dan ini mengapa kita adakan peringatan hijrah ini? Karena hijrah ini, hijrahnya Rasulullah SAW, ini peristiwa penting dalam sejarah Islam bagi kaum muslimin. Ini sangat penting. Pentingnya di mana? Dengan berhijrah ini terjadi perubahan yang luar biasa. Sebelum Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu mendapat tekanan yang dahsyat dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Arab itu saudara, kalau jahat itu luar biasa. Kalau jahat, tapi kalau baik luar biasa juga. Itu orang Arab. Orang Arab itu kalau baik, saudara, kalau jumpa dengan orang Arab yang baik, itu gak masuk akal baiknya. Itu kalau baik. Tapi kalau jahat gak masuk akal juga. Kenapa gak masuk akal juga? Bayangkan misalnya di Syria, Presiden Bashar Assad membunuh rakyatnya sendiri sampai gak berani pulang ke negerinya. Penduduk Syria ada yang ngungsi ke Indonesia, ke Malaysia, ke negara-negara sekitar. Itu takut pulang, terutama yang dianggap partainya oposisi dengan pemerintah. Jadi orang Arab itu kalau kejam ya dibunuh memang, walaupun rakyatnya sendiri. Suruh kembali gak mau diapa-apakan, dibunuh juga itu. Itu orang Arab. Dan dari dulu seperti itu. Rasulullah SAW ketika di Mekah tantangannya luar biasa. Awal mula setelah pamannya Sayyidina Hamzah ini masuk Islam pada tahun 5 nubuah dari kenabian, lalu Umar bin Khattab juga masuk Islam. Tekanan dari orang-orang Quraisy kepada umat Islam ini semakin keras, sehingga sebagian sahabat oleh Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Ethiopia. Ada sekitar 80 orang itu hijrah ke Ethiopia. Padahal Ethiopia itu waktu itu negara Kristen. Tapi oleh Rasulullah diperintahkan hijrah ke sana. Mengapa? Sabda Rasulullah SAW, di Ethiopia itu ada seorang pemimpin, ada seorang hakim, siapapun tidak diperlakukan zalim. Dia seorang pemimpin yang adil. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, seorang muslim boleh tinggal di negeri non muslim asal dia bisa menjaga agamanya. Saudara misalnya bosan tinggal di Indonesia, punya uang mau pindah ke Australia gak apa-apa. Walaupun Australia itu
negara non muslim. Mengapa? Dasarnya ini. Para sahabat diperintahkan hijrah ke Ethiopia, negara Kristen waktu itu, karena di Mekah mendapat tekanan. Lama-lama keluarga Rasulullah mendapat tekanan juga. Akhirnya keluarga Rasulullah oleh penduduk Mekah diblokade di kampung Syi'ib. Gak boleh kawin dengan penduduk Mekah, gak boleh jual beli. Bayangkan, misalnya saudara sekeluarga di PJA diblokade, gak boleh transaksi dengan masyarakat sekitar. Kalau punya anak gadis atau perjaka, gak boleh kawin dengan masyarakat sekitar. Kira-kira gimana itu? Itu dari kejamnya orang Arab, saudara. Lama-lama setelah blokade ini berjalan kira-kira 8 tahun, orang Arab ini merusak kesepakatan ini. Blokade itu dilepas. Keluarga Rasulullah boleh lagi berinteraksi, bertransaksi dengan masyarakat sekitar. Namun setelah itu tidak lama kemudian istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Dapat 3 hari pamannya Abu Thalib meninggal juga. Padahal 2 orang ini sangat disegani oleh masyarakat Mekah. Mengapa? Abu Thalib ini bangsawan nomor 1 di Mekah. Rasulullah itu gak diapa-apakan, penduduk Mekah itu segan pada pamannya Abu Thalib. Pamannya itu orang nomor 1. Yang kedua juga segan pada istrinya Siti Khadijah. Mengapa istrinya disegani? Istrinya ini selain bangsawan juga saudagar kaya raya. Ya mungkin kalau di Indonesia ya siapa ya, kalau sekarang Ibu Mega lah. Gawati ini kan perempuan, tapi kan disegani kan. Partai-partai itu harus sowan sama dia untuk apa itu. Jadi ingin kenal, ingin apa, walaupun perempuan itu. Ya gak sama makamnya dengan Siti Khadijah, tapi untuk di Indonesia ya adalah orang perempuan yang disegani, yaitu Ibu Mega itu. Entah karena apa itu. Bangsawan juga, malah ketawa orang-orang ini. Atau mungkin anaknya ya, Ibu Puan ini. Jadi partai-partai lain perlu main-main ke situ untuk politik yang akan datang. Dan ternyata 2 orang ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, penduduk Mekah ini berani kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Rasulullah pergi ke Taif, meminta dukungan suku Bani Thaqif agar mereka memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Kebetulan kemarin saya juga ziarah ke Taif. Taif itu kalau naik bis dari Mekah, dan di sana itu jalan gak ada yang macet, saudara, gak ada yang buka tutup. Kalau dari Pekanbaru ke Jambi masih ada buka tutupnya, masih ada. Kemarin buka tutup. Saya kebetulan bangun pondok di Pelalawan, itu buka tutup, saudara. Buka tutupnya panjang dan lama. Di Mekah itu gak ada jalan buka tutup itu. Itu tanpa buka tutup itu naik bis itu perjalanan kira-kira 1 jam 45 menit. Kalau bis 1 jam 45 menit itu kira-kira berapa kilo, saudara? Naik mobil itu mungkin kira-kira ya pokoknya 100 lebih ya, 100 kilo lebih, karena gak ada macet di sana. Di sana itu setiap jalan itu ya satu arah. Jadi gak setiap jalan tuh satu arah, luas-luas memang. Karena di Arab itu penduduknya sedikit, penghuninya sedikit. Saya sampai ke Taif.
Ternyata sampai di Taif, Rasulullah SAW tidak mendapat sambutan yang baik. Rasulullah malah diusir, dilempar pakai batu. Sampai batu lemparan mereka kena tumitnya dan terluka. Dan di Taif itu banyak gunung-gunung. Tempatnya gunung-gunung. Tempatnya agak hijau di sana. Karena memang daerahnya dataran tinggi dan dingin. Kalau Mekah itu kan panas kan, dataran rendah. Di Taif itu dataran tinggi dan dingin. Jadi memang banyak peternak kambing, orang ternak kambing ya. Kemudian di sana banyak orang menanam bunga-bunga yang untuk dibuat parfum itu. Sehingga orang Indonesia biasanya ke pabrik parfum. Saudara yang pernah umroh atau pernah haji di Mekah Madinah itu, orang-orang Arab penjaga toko di Mekah dan Madinah itu rata-rata pandai bahasa Indonesia. Ayo murah-murah sini. Saya mikir-mikir, ini belajar ke siapa? Lama-lama saya punya kesimpulan, oh berarti jamaah haji itu yang suka belanja orang Indonesia. Dan memang di mana-mana ke tempat-tempat perbelanjaan orang Indonesia semua, saudara. Makanya orang sana pandai semua bahasa Indonesia. Ini gak pernah sekolah di Indonesia, orang Arab pandai bahasa Indonesia. Karena suka belanja memang. Begitu datang di Madinah, sibuk belanja, mau pulang sibuk belanja lagi. Itu orang Indonesia. Makanya penjaga toko paling pandai bahasa Indonesia. Sampai di sana. Nah, karena Rasulullah SAW ini ditolak oleh penduduk Taif pada waktu itu, ya, ditolak. Penduduk Taif ini gak mau memberikan bantuan, sehingga apa yang terjadi? Malaikat penjaga gunung turun menemui beliau. Apa kata malaikat penjaga gunung? Rasulullah, kalau Rasulullah bersedia, siap, gunung itu kami angkat, kami jatuhkan kepada penduduk Taif. Dan gunungnya besar-besar, saudara. Besar-besar. Kanan kiri memang gunung semua. Saya mikir, ini kira-kira oleh malaikat gunung yang mana yang mau diangkat itu? Yang mau dijatuhkan sama penduduk Taif pada waktu itu, karena gunungnya banyak. Saya kira satu bukit aja habis orang Taif itu, karena gunungnya banyak di Taif. Ternyata apa? Rasulullah SAW memberikan jawaban pada waktu itu. Rasulullah gak mau. Lah, jangan. Mengapa jangan? Rasulullah SAW justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah pada kaumku. Mereka ini gak mau nurut sama aku, mereka gak tahu. Karena mereka gak tahu aja. Makanya orang Arab dulu sebelum Islam disebut orang jahiliyah. Mengapa? Ya memang bodoh, saudara, gak ngerti ajaran agama. Dan bodoh itu sudah lama turun-temurun. Sehingga begitu ada ajaran baru, itu dianggap merusak tradisi lama. Mereka fanatik sama tradisi leluhur. Andalannya tradisi lama itu. Karenanya mereka gak mau. Dan gak mau bukan karena mikir, mereka gak mikir memang. Ini pokoknya baru gak sama, wis udah boleh. Gak sama dengan yang dulu, ditolak. Gak mikir mereka. Itu orang Arab. Akhirnya apa? Setelah pulang dari Taif, karena orang Arab itu setiap tahun musim haji, dari mana-mana memang menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW setelah itu setiap musim haji mendatangi suku-suku Arab dari mana-mana. Lalu mengajak mereka, siapa yang mau ikut saya, siapa yang mau bela saya kembali ke agama Allah pada waktu itu.
Di belakangnya ada pamannya Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini langsung provokasi, jangan percaya sama ini ponakan saya katanya. Jangan percaya, ini tukang ngibul. Dibilang penyair, dibilang gila, dibilang suka ngeramal. Ini tukang ramal ini, jangan percaya. Saya ini pamannya. Pamannya ini mengikuti dari belakang. Nah, kebetulan malam-malam, pada suatu malam Rasulullah SAW sempat bertemu dengan penduduk Madinah, dengan orang-orang dari suku Aus dan Khazraj yang kebetulan menunaikan ibadah haji. Rasulullah memang janjiannya malam-malam. Mengapa? Karena malam hari orang kafir itu tidur, kalau siang mereka kerja. Orang kafir itu hidupnya untuk mencari dunia siang hari, kalau malam mereka tidur. Itu dulu. Kalau orang Islam ini malam-malam kan berjuang beribadah kan, malam-malam itu ada yang bangun kalau malam-malam itu. Akhirnya mengadakan perjanjian dengan penduduk Madinah. Ada pemimpin-pemimpin, beberapa tokoh dari Madinah menyatakan masuk Islam, siap memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW pada waktu itu. Akhirnya apa? Dari perjanjian ini, di mana Rasulullah SAW disaksikan dibantu oleh pamannya Sayyidina Abbas, yang memberikan kepastian pada mereka untuk benar-benar memberikan perlindungan kalau Rasulullah nanti hijrah kepada mereka ke Madinah. Dari sini akhirnya apa? Setelah musim haji itu, kemudian para sahabat sebagian berangkat hijrah. Para sahabat ini hijrahnya sembunyi-sembunyi. Para sahabat, cuma ada satu orang yang terang-terangan. Siapa? Sayyidina Umar. Yang gak sembunyi-sembunyi itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika diperintahkan hijrah oleh Rasulullah gak mau. Ngapain hijrah Rasulullah? Saya gak takut sama orang di Mekah. Di Mekah gak ada yang saya takuti. Lalu kata Rasulullah, ini perintah Allah. Karena perintah Allah, Sayyidina Umar bilang siap, karena ini perintah Allah. Cuma Sayyidina Umar gak puas. Hijrahnya takut dikira khawatir, dikira takut oleh penduduk Mekah. Karena Umar ini khawatir hijrah ke Madinah dikira takut, sebelum hijrah dia tawaf di Ka'bah siang-siang. Waktu itu banyak orang-orang musyrik. Setelah tawaf dipanggil mereka, sini katanya, saya ini Umar mau hijrah ke Madinah, tapi bukan karena takut sama kamu. Siapa yang menginginkan istrinya menjanda atau anaknya menjadi yatim, tunggu saya di jalan, saya mau menuju Madinah katanya. Diajak tengkar sama dia, gak ada yang berani. Ya karena memang Sayyidina Umar orangnya berani. Kemudian Rasulullah SAW melakukan hijrah seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat tanggal 1 Rabiul Awal, sampai di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. Dan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena takut. Gak boleh kita meyakini Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah karena takut, gak boleh. Mengapa gak boleh? Para nabi itu gak ada yang penakut, saudara. Gak ada. Mengapa gak ada para nabi yang penakut? Para nabi itu oleh Allah memang diberikan kesempurnaan, baik mental maupun fisik. Secara mental, para nabi ini mentalnya paling sempurna. Orang sempurna gak takut. Yang takut itu gak sempurna biasanya. Secara fisik, Rasulullah juga sempurna. Apa kesempurnaan fisik Rasulullah?
Di antara kesempurnaan fisik Rasulullah SAW, Rasulullah itu kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Jadi kekuatan fisik Rasulullah itu 40 kali orang biasa. Seandainya Rasulullah melawan sama orang Mekah, gak kalah saudara, karena 40 kali. Tapi Rasulullah gak pernah melawan memang. Diganggu, disakiti, dimaki-maki, Rasulullah gak melawan. Mengapa gak melawan? Karena di dalam Al-Quran Rasulullah SAW diperintahkan selalu memaafkan kepada penduduk Mekah. Karena perintahnya memang diperintahkan selalu memaafkan, maka beliau selalu pemaaf. Itu masalahnya. Jadi gak pernah takut. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ini posisi umat Islam ini mulai berubah. Mengapa mulai berubah? Pertama-tama umat Islam diberikan lampu hijau oleh Allah, diberi izin, diizinkan, diberikan lampu hijau memerangi penduduk Mekah. Terjadilah yang namanya perang Badar. Dengan adanya perang Badar, penduduk Mekah itu pada waktu itu orang kafir yang mati itu 70 orang. Itu orang Mekah. Sementara umat Islam yang gugur 14 orang. Sementara yang ketangkep dijadikan tawanan 70 orang. Itu ukuran luar biasa. Itu hijrah. Ini pentingnya hijrah. Dan saudara-saudara yang tinggal di PJA ini semuanya hijrah. Betul? Ada yang hijrah dari Padang. Malah Pak Lois ini hijrah dari Indonesia Timur, dari Flores ya. Ada hijrah dari mana-mana. Dan hijrah ini memang diperintahkan saudara. Mengapa diperintahkan? Sabda Rasulullah SAW, hajiru awtanakum turithu awladakum majdan. Hijrahlah kamu dari kampung halaman kamu. Jangan ditinggal di kampung halaman. Kalau tinggal di kampung halaman, rebutan warisan dengan saudara, padahal rumahnya cuma satu itu. Yang mau direbut lahannya juga dikit, gak cukup buat makan sendiri, gak cukup. Suruh hijrah oleh Rasulullah. Hijrahlah kamu dari kampung halaman kamu. Mengapa hijrah? Kalau kamu hijrah dari kampung halaman kamu, kamu akan mewariskan kemuliaan bagi anak cucu kamu. Dan insya Allah warga PJA ini nanti anak cucunya jadi orang yang sukses. Amin Allahumma amin. Mengapa? Karena orang tuanya hijrah. Entah hijrah dari mana ini. Kalau dilihat wajah-wajahnya, ada yang wajah Padang, betul? Ada yang dari Padang? Banyak dari Padang itu ya. Kemudian yang banyak dari kabupaten mana-mana hijrah ke sini. Dan orang itu ya nggak apa-apa lah, di sini memang banyak anak-anak memang. Kalau nggak ada anak-anak nggak ramai di sini. Dan ini saya perhatikan memang penduduk PJA ini produktif semua, baik yang bapak-bapak maupun ibu-ibu. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih sanggup punya 3 laki. Biar ramai PJA ini. Dan ini saudara, orang itu kalau sudah hijrah jangan balik kampung lagi. Mengapa jangan balik kampung? Karena orang itu meninggal di tempat perantauan, itu hukumnya mati syahid. Saudara yang hijrah dari Flores, dari Padang, dari Medan ya, dari Aceh, dari Jambi, atau dari mana, meninggalnya di sini, insya Allah matinya mati syahid. Jadi kalau nanti sakit parah jangan balik kampung. Kalau balik kampung nggak jadi mati syahid. Kecuali kalau saudara orang soleh rajin beribadah, gak apa-apa balik kampung.
Kalau ibadahnya nakal-nakal, jamaah subuh kadang cuma 5 orang. Lalu imamnya yang zikir ditinggal berdua dengan makmumnya, yang lain pergi. Tapi husnuzon saya ini mungkin akan segera berangkat kerja antara anak, gak apa-apa lah. Yang penting sholat subuh dulu, dan musolanya jangan ditinggal. Apalagi sudah ada keramik, ya, sudah ada keramik. Sebentar lagi ini ada kulitnya. Ini dinding-dinding ini ada kulitnya, dan yang betah di sini. Ini mungkin belum betah karena ini dinding belum ada kulitnya. Karenanya begitu salam langsung turun jamaahnya. Mungkin nanti kalau segera dikasih kulit, betah wiritan sampai selesai. Kadang-kadang saya jadi imam, begitu menoleh tinggal 2 makmumnya, kadang tinggal 1, ya gak apa-apa lah. Karena ini memang musola al-ikhlas, imam dan makmumnya harus sama-sama ikhlas. Ditinggal-tinggal. Jadi begitu sesuai dengan namanya. Saya kira ini hikmah 1 Muharram, mudah-mudahan bermanfaat.